Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Buka Puasa. Selamat kembali lagi di podcast teman-temanku sekalian. Kita sudah mencapai hari ke bisa dibilang Episode terakhir podcast. ya minggu-minggu terakhir dari bulan Ramadan. Jadi sebagai umat Muslim kita harus bisa memaksimalkan hari-hari terakhir ini dengan yang pastinya ada Lailatul Qadar, dan ini bakal dibahas di segmen kedua. Dan seperti biasa di segmen pertama kita bakal ngobrol-ngobrol bareng OSIS yang lagi-lagi diwakili oleh Al-Fatih. Ya. Gak bosan-bosan ya jadi artis. Episode ke episode. Iya, 3 kali. Enggak sih, 4 kali kalau bisa dibilang ya. 4 kali jadi artis anjay. Jadi bilang kamu di podcast. Aslinya hari ini kita mau ngajak ketua OSIS, wakil ketua OSIS kita. Soalnya kan masuk aib. Iya. Wakilnya lagi tidur ya, lagi nyenyak tidur gitu di kasur yang empuk dan Kecapean kayaknya. nggak tahu. Padahal tadi pagi gak ada apa-apa, tadi pagi cuma ada kuis Ramadan. Yang kuis keduanya saya menyalip Al-Fatih. Dengan nama Parah. apa ya? Maksud saya pakai nama unknown gitu. Jadi pada bingung siapa kok dulu nyalip. Itu aku manfaatin double point. Jadi double pointnya terpakai, langsung naik serut gitu dari pangkat dari nomor 10 sampai langsung nomor 3. Mantap sih. Ah, parah. Apa ya? Oh ya, ada kabar baik nih. Kucingku hamil. Iya, kemarin itu bukan sebenarnya ini hamilnya udah lama, sekarang perutnya itu udah lumayan gede dan bakal mempunyai anak. Jadi kucingku ada berapa ya total? Total sekitar mungkin, kalau ini kan sekarang 5. Kalau ketambahan anak mungkin kalau kucing 4 ya. Berarti 5 9 dong, kecil. Kok kecil. Besar banyak banget. Alfa punya kucing enggak? Gak punya. Pelihara gitu. Peliharaan itu cuma apa ya? Ikan toh. Ikan. Apa ya? Kayak paling mudah dipelihara dan Iya. soalnya paling sedikit. Kadang kalau ikan juga bisa buat investasi bisa. Tapi kalau akuarium aku juga pernah kalau akuarium itu. Dulu paling pertama ikan cupang yang aku pelihara. Aku masukin satu akuarium pada berantem. Parah. Ya udah mati air itu beli ikan hias, terus dikasih pasir akuariumnya, terus dikasih kayak hias-hiasan gitu. Dan itu gak berjalan sampai 2 tahun, 1 tahunan aja, habis itu mati semua dan dibuang. Aku pernah melihara ikan emas. Ikan emas dari ikan hias kecil yang kecilnya mungkin sekitar 5 cm gitu ya. Lebarnya sekitar 5 cm. Habis itu kan selang beberapa tahun jadinya gede banget. Lah, waktu gede itu dia makanin teman-temannya kecil. karena itu jadinya habis semua. Habis itu yang gede itu dibuang ke got. Parah. Itu akhir kisah dari ikan emas yang menyedihkan. Tapi nggak tahu sekarang kemana. Kalaupun ditangkap orang, orangnya beruntung banget. Ngomong-ngomong soal hewan, kamu punya wish list gak sih kalau hewan? Peliharaan lah ya. Nggak terlalu sih, aku nggak terlalu pengen punya hewan gitu. Oke. Kalau mungkin ada wishlist yang lain gak sih? Kalau wishlistku
kali ini ya pengen punya HP baru sama laptop sama headphone. Gara-gara Iya, Android ini 11. masalahnya masih belum berakhir dengan Android ini. Aduh, Android itu emang sukanya PHP. Mungkin juga kesalahanku juga ya, karena sifatnya orang Indonesia itu rata-rata ngeklik-ngeklik aja tanpa membaca. Jadi ya sebagian memang salah aku, tapi ya yang nyaranin sistemnya kok. Ya udah salahnya sistem berarti bukan salah aku. Kalau laptop itu kadang masih berdua sama Umi. Kalau Al-Fatih wishlistnya apa? Mungkin barang-barang Apa gitu. ya? Ingin punya laptop. Ini laptop mesti kalau apa ya pas lagi online itu pasti bermasalah. Pasti apa ya pas mau buka itu mesti lama banget nungguinnya. Oh, rewel. Parah. Itu akhir kisah dari ikan emas yang menyedihkan. Tapi nggak tahu sekarang kemana. Kalaupun ditangkap orang, orangnya beruntung banget. Ngomong-ngomong soal hewan, kamu punya wish list gak sih kalau hewan? Peliharaan lah ya. Nggak terlalu sih, aku nggak terlalu Gak terlalu ya. pengen punya hewan gitu. Oke. Kalau mungkin ada wishlist yang lain gak sih? Kalau wishlistku kali ini ya pengen punya HP baru sama laptop sama headphone. Gara-gara Iya, Android 11. ini masalahnya masih belum berakhir dengan Android ini. Aduh, Android itu emang sukanya PHP. Mungkin juga kesalahanku juga ya, karena sifatnya orang Indonesia itu rata-rata ngeklik-ngeklik aja tanpa membaca. Jadi ya sebagian memang salah aku, tapi ya yang nyaranin sistemnya kok. Ya udah salahnya sistem berarti bukan salah aku. Kalau laptop itu kadang masih berdua sama Umi. Kalau Al-Fatih wishlistnya apa? Mungkin barang-barang gitu. Ingin punya laptop. Ini laptop mesti kalau apa ya pas lagi online itu pasti bermasalah. Pasti apa ya pas mau buka itu mesti lama banget nungguinnya. Oh, rewel. Hmm. Iya, rewel kan? Ini kadang juga Iya, rewel. lewat pasti. Ini kadang juga rewel sih. Tapi ya nggak enaknya kalau berdua itu harus gantian gitu. Yang aku butuh, mak aku juga butuh. Aku lihat kemarin di statusmu kamu kayak nganu kamera, pengen kamera. Iya, ya namanya fotografer ya, fotografer suka bikin video. Ya wajib lah kalau lihat-lihat ini. Barang wajib, nggak punya kamera kamu nggak punya video. Apa Itu artinya? masih bisa pakai HP ya, tapi cuman Iya. apa ya kalau HP itu kayak kurang dapet gitu sensasinya. Kurang. Tapi iya tadi itu ya kalau gak ke seorang fotografer kalau nggak pakai kamera itu ibarat ikan tanpa lautan. Anjay. Kalau Hari ini dari Society. iya. Aduh. Tapi aku lihat-lihat waktu itu sempat ada kayak lensa gitu loh. Lensa untuk HP. Lensa kamera tapi bisa dipakai untuk HP. Itu ada nggak sih? Bisa kamera ada adapternya, tapi cuman nggak bisa langsung pakai autofokusnya. Itu fokusnya harus di atas manual. Walah. Ribet sih. Oh gitu. Nggak, tak kira kayak lensa kit atau lensa fix gitu. Kan Ya, bisa yang buat bokeh. Kadang kalau bokehnya, kadang kalau bokehnya kamera HP itu juga jelek. Ini bokehnya kayak gimana gitu. Harus rada dikit, harus kayak 2 meteran atau rada diketin gitu. Dan rata-rata HP yang kameranya bagus itu mahal. Itu kenapa HP gaming itu mahal 8 jutaan. Karena itu bukan hanya speknya aja yang mahal, tapi kameranya juga mahal. Tergantung dari lensa. And then kayak mungkin
stabilizer apa sih? Kalau stabilizer kan itu editing ya. Kalau apa ya yang Sorry. kenapa? Ini tiba-tiba putus. Oh. Kayak tak tanya mana kok nggak ada suaranya. Iya tadi kalau juga Diem. Tadi bahas soal apa? tadi bahas soal HP gaming. Ada sedikit kendala ya dari Alpati tadi tiba-tiba keluar. Oke. Ngomong soal anu ya. Tadi kan udah saya bilang ya. Kalau misalkan HP-HP gaming gitu mahal karena bukan hanya speknya yang bagus tapi juga kameranya yang bagus. Kalau HP gaming sih nggak terlalu ya, lebih ke flagship kalau soal kamera bagus itu. Karena peruntukan pasarnya buat para gamers yang ngejar performa, jadi kamera emang nggak dikejar. Iya bisa sih. Kalau punya HP spek tinggi terus kameranya bagus ya beli flagship aja. Iya, flagship. Oh iya. Kita nggak bahas itu. Sinetron-sinetronnya khas waktu Ramadan. Biasanya kan kalau Ramadan sahur atau apa Iya. Iya bisa. apa itu? Oke. One, two, three, action. Oke. Sudah cukup ya untuk membahas merek-mereknya tadi. Copyright. Aduh, di take down sama YouTube tidak lucu. Mari kita membahas yang lain saja gitu ya. Soal sinetron waktu sahur. Kadang ini kalau keluarga aku tuh jarang banget ya lihat sinetron Indonesia. Yang paling sering itu adikku kadang. Nggak tahu kenapa ya. Kadang kayak sinetron di Indosiar gitu siang-siang diliatin sama adikku. Iya. Sinetron adab, kok adab sih azab pakai Z. Ya sinetron azab terus kayak kisah apa ya? Kisah nyata. Ya kisah nyata. Aku dulu waktu kecil itu aku kira itu beneran kisah nyata. Ternyata judulnya kisah nyata. Itu emang kisah nyata tuh kan sih? Ya, mungkin trending kisah nyata biar terlihat semakin dramatis gitu ya. Ada orang yang benar-benar rasain perjuangan kayak gini. Ya, Gitu kita ya. nggak tahu cerita karangan atau mungkin cerita asli tapi terus dikembangkan di skrip. Iya bisa sih. Mungkin Oke. Berarti itu cuma trik marketingnya aja ya. Kalau kita nggak tahu, kita nggak bisa bilang itu trik marketing, kita juga nggak bisa bilang itu asli juga. iya nggak ada bukti. Jadi otentik. mana aja. Oke. Kalau soal sinetron waktu sahur itu kadang ya di Warner Bros. Kan ini kan yang mungkin teman-teman yang pakai WiFi biasanya kan ada gitu channel ya Warner Bros. Terus biasanya bapakku lihat Walking Dead kan bisa apa sih on demand, bisa lihat siaran TV sebelumnya. Jadi kadang kalau sahur lihat yang sadis-sadis. Hilangkan Makan nih. iya nggak ada itunya gitu. Jadi makan selera makannya hilang. Gak kan bahaya gitu. Kalau Fatih gimana? Kalau aku meskipun di rumah langganan wifi tapi nggak langganan TV kabel ya. Oh iya dah. Setahu gratis. Bisa pasang, cuman apa kita milih nggak usah pasang lah, ngapain? Misalnya mau nonton sesuatu nonton di YouTube aja. Gitu. Ya pokoknya gitu loh, masih pakai TV antena. Oh. Kalau pagi itu pasti ada sinetronnya selalu ditonton tiap Ramadan. Apa tuh? Ada sinetron namanya Para Pencari Tuhan. Siapa yang bikin sih? Jam 3 jam aja nonton itu, ceritanya merajuk lah, antara kadang ngeselin, kadang apa lucu, bikin baper juga. Oke. Di segmen kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang tanya jawab tentang yang berkaitan tentang Lailatul Qadar ya dengan Pak Bambang, yaitu guru di Saim yang mengajar soal bukan soal tentang Lailatul astagfirullah, tentang kajian Al-Qur'an ya biasanya ya. Pak Bambang ini kalau disuruh mengkaji Al-Qur'an terus mencari-cari tentang materi mungkin kayak fikih gitu, terus akidah, alaq, itu pintar banget.
yang mungkin bisa saya deskripsikan kepada Bambang. Ya, kita gak usah basa-basi lagi, kita langsung panggil Pak Bambang. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Aduh, mantap. aku merasa keberatan banget ya. Kamu jahat banget ngomong kayak gitu. Enggak, saya ini sangat ikhlas untuk membicarakan seperti itu. Makin membuatku berat dan malu. Enggak sih. Santai aja, Pak. Oke, Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Teman-teman, Ya. mana kabarnya Ustaz dan teman-teman? Oh, kabarku. Aku baik dong, Pak. Pasti baik. Oke, untuk teman-teman yang lainnya. Pastinya kru-krunya juga baik dong. Kalau nggak baik pasti kita nggak bakal take. Karena ada sedikit. Kalau dari OSIS ada dispensasi istilahnya. Oke. Di segmen kedua kali ini Pak, kita bakal tanya-tanya ke Pak Bambang nih terkait tentang Lailatul Qadar. Ada beberapa pertanyaan, mungkin kita bakal ngobrol-ngobrol sekitar mungkin 20 menitan ya untuk ngepasin sekalian. Oke. Langsung ke pertanyaannya tuh mau basa-basi dulu ini. Terserah, mau basa-basi dulu boleh, mau langsung pertanyaan juga boleh, atau pertanyaan sambil basa-basi. Gitu ya. Ya udah. Berarti pertanyaan sambil basa-basi dulu ya gitu ya. Oke. Langsung ke pertanyaannya yang pertama ini. Yang pertama, oke, ini mungkin agak umum ya untuk mungkin orang-orang yang banyak ditanyain. Apakah malam Lailatul Qadar itu bisa dilihat dengan mata telanjang? Oke, apakah malam Lailatul Qadar bisa dilihat dengan mata telanjang? Wow, keren dong. Kalau malamnya sih bisa dilihat ya. Bisa dong. Bisa dilihat dengan mata telanjang. Oke, betul ya? Iya, betul. Lailatul Qadarnya itu bisa kita rasakan. Oke. Seperti kamu merasakan angin lah. Kamu bisa nggak melihat angin? Nggak bisa dong. Nggak, tapi kamu bisa merasakan kan? Bisa. Nah, itu mungkin sama kayak gitu juga ya. Ketika malam ya, kita bisa melihat dengan kasat mata. Oh, ini sudah malam. Oh, ini sudah gelap. Berarti ini kasat mata banget sih. Nanti kalau melihat malam itu dokter ya bukan melihat istilahnya ya. Mungkin lebih tepat dengan kita bisa merasakan. Gitu. Oke. Istilahnya kayak kita dengan Allah ya, kita tidak bisa melihat tapi bisa merasakan. Anjay. Iya, begitu juga dengan apa itu malaikat ya. Malaikat itu kita tidak bisa selama hidup ketemu dengan malaikat. Oh, bisa deh. Kamu mau ketemu malaikat? Boleh. Oh. Enggak. Ya, malaikat mau. Iya. Kalau ketemu malaikat udah wassalam. Oke. Karena kan sebagian orang mengatakan bahwa jika ada orang mampu melihat Lailatul Qadar, dia akan melihat cahaya di langit atau yang serupa dengannya, dengan bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya gitu. Oke, kita langsung ke pertanyaan kedua nih. Dan bagaimana seseorang mengetahui jika dirinya telah melihat Lailatul Qadar atau istilahnya mendapatkan Lailatul Qadar lah? Ini mungkin pertanyaan umum yang sering ditanyakan oleh orang-orang. Tapi ini oke banget ya pertanyaan ini. Wow, sangat senang banget pertanyaan kayak gini. Biasanya orang kalau sudah mendapatkan Lailatul Qadar, insya Allah dia akan menjadi manusia yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Pastinya akan seperti itu. Dia akan merasa hidupnya lebih bermanfaat untuk orang lain. Kedekatannya dengan Allah itu semakin dekat, tapi dia tidak merasa sombong dengan dekatnya dia kepada Allah. Pasti ada perubahan secara sosial kepada sesama manusia, perubahan secara religi kepada hubungannya kepada Allah. Jadi dia akan merasa lebih enak, lebih nyaman ketika hablum minallah, ketika hablum minannas. Oke. Itu ciri mendasar paling gampang dilihat kalau seseorang itu merasa mendapatkan atau dirasa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Insya Allah. Tapi kita semua wajib untuk
wajib untuk berusaha mendapatkan malam Lailatul Qadar. Oke, siap. Untuk yang selanjutnya, kan ini malam Lailatul Qadar itu dikhususkan untuk orang yang istilahnya berhasil ya, yang bisa mungkin satu Ramadan ini sudah melaksanakan sesuatu yang tidak dilaksanakan orang pada biasanya gitu. Nah, apakah seseorang tetap akan mendapatkan pahalanya meskipun dia nggak mendapatkan malam Lailatul Qadar itu? Aduh, nih, aku jadi kepikiran sama ibuku dulu. Oke. Ketika dulu beliaunya nggak puasa, ya kita tahu kan wanita pasti nggak ada selama sebulan dia nggak bakal puasa, nggak bakal kayak ini sholat karena ada tamu yang tidak diundang setiap bulannya dan pergi Tamu merah. Begitu. Ternyata beliau sangat luar biasa. Apa yang kamu tahu apa yang kira-kira dilakukan sama ibu ketika di sebelum malam terakhir beliau kan nggak bisa makan. Gimana tuh? Beliau selalu menyiapkan sahurnya, Ustaz. Ayo bangun. Itu Ustaz waktu itu masih SMP, masih SMA. Ayo bangun. Ayo nak ke masjid gitu. Aduh, dengan wajah yang jelek, dengan rasa yang males banget gitu loh. Ya tidur jam 1 disuruh bangun, disuruh ke masjid. Coba, tapi alhamdulillah aku senang. Aku mendapatkan sekarang. Aduh, enak dibangunin terus ke masjid. Ibuku di rumah ternyata nggak tidur lagi. Ternyata apa? Beliau masak, beliau nyiapin segala sesuatunya untuk sahurnya kakak-kakak, sahurnya ayah. Masya Allah, dengan begitu kan beliau juga mendapatkan kebaikan malam Lailatul Qadar, mendapatkan kebaikan puasa, kan gitu kan? Orang kalau ngasih makanan orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan pahala orang seperti berpuasa. Oke. Berarti selaras dengan itu ya hadis, barang siapa yang mengajak dalam suatu kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan dari orang yang melakukan kebaikan tersebut tanpa mengurangi pahala yang orang tersebut dapatkan. Mantap tuh. Nah, pintar. Kamu sudah pintar banget tuh. Itu ada di hadis riwayat Tirmidzi ya. Hadis Tirmidzi nomor 807 ada. Ibnu Majah juga ada. Ibnu Majah juga ada di nomor 1746. Itu ada itu. Luar biasa. Insyaallah hadisnya hasan dan sahih. Mantap tuh. Oke. Berkenaan dengan Lailatul Qadar nih, kan tadi Pak Bambang juga ada yang bilang ya gitu, bahwa perempuan juga ada yang kedatangan tamu merah di malam di Ramadan. Nah, gimana nih menyikapi kalau misalkan kita kedatangan tamu merah di malam Lailatul Qadar, Pak? Ini banget ya buat kalian yang cewek-cewek. Kalau nanti 10 malam terakhir terus kamu nggak bisa iktikaf di masjid, terus kamu merasa cemburu, aku nggak bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar dari awal hari berapa ya? Ke-31 sampai hari ke-30 kamu nggak bisa dapat karena kamu legakan. Kamu jangan berkecil hati. Ya, masih banyak amalan-amalan dan bisa kamu dapatkan seperti hari kamu mendapatkan hari itu. Seperti apa? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi dari kalian juga cara ibunya membantu menyiapkan adikmu, membangunkan kamu, menyiapkan sahur buat kakak adikmu dan ayahmu, kan begitu kan? Itu kan memang sih kita kalau yang cewek, untuk cewek tidak bisa ketika dia dalam kondisi najis karena banyak faktor ya. Kalau kita masuk juga harus posisi tidak menstruasi, terus bisa dalam kondisi bersih, dalam kondisi tidak haid, dan kalian iktikaf di masjid dengan tenang, itulah. Ya, ada juga yang mengatakan perbedaan pendapat, tapi
insya Allah ulama lebih banyak di ketika kamu libur kena malam merah, lebih baik kamu menyiapkan sahurnya, membangunkan. Nah itu insya Allah pahalanya pasti dapat. Allah kan adil. Iya, benar. Oke. Oke. Dengan kecelakaan. Ya, Allah itu maha adil ya. Jadi kalau ada halangan pasti juga ada solusinya untuk mendapatkan pahala di malam Lailatul Qadar. Pastinya dong. Pastinya. Terus nih yang selanjutnya, bagaimana cara menghidupkan malam Lailatul Qadar? Apakah hanya beriktikaf atau ada amalan-amalan lain nih Ustaz yang bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar? Ini pertanyaan yang asik banget ini. Oke. Aku berharap banget ini nanti yang dengerin, yang ada di studio ini juga bisa melakukan menyemarakkan malam Lailatul Qadar. Ada dua cara menyeramakan apa ya istilahnya? Kok belibet gitu? Menghidupkan malam Lailatul Qadar. Pertama, mereka yang menghidupkan malam Lailatul Qadar di masjidnya Allah, di rumahnya Allah. Dengan apa? Oke, malam Lailatul Qadar iktikaf itu kita kan berdiam diri di masjid. Nah, berdiam diri di masjid itu kamu bisa melakukan amalan-amalan seperti kamu sholat malam. Misalkan kamu sholat tarawih nih, tapi tarawihnya kamu ingin bertambahi. Ketika kamu sholat tarawih jamaah di masjid, ketika habis sholat isya, kamu nggak sholat witir dulu. Kamu nggak sholat witir dulu, witirnya nanti aja. Jadi kamu ketika iktikaf bertambahi sholat malamnya, bertambahi sholat tarawihnya. Kan boleh kan tarawih 8 rakaat, 10 rakaat, berapa? 22 ya. Terus tidur witir rakaat mesti nggak masalah, gitu kan. Misalkan kamu ikut di masjid 8 rakaat dulu, 8 rakaat kemudian kamu ketika iktikaf di masjid terus kamu tutup 3 rakaat dulu. Yang penting jangan witir dulu ya, karena witir ini penutup. Oke, bisa kamu lakukan membumikan malam iktikaf adalah dengan sholat itu tadi pertama. Yang kedua, kamu juga bisa baca Al-Quran di masjid itu. Nah, tapi ini sorry banget, biasanya di masjid-masjid itu kalau iktikaf lampunya dimatikan apa dihidupin? Pernah nggak? Terakhir di Masjid Agung Surabaya itu dinyalain, tapi waktu sholatnya itu dimatiin. Dimatiin nggak? Aku nggak pernah sih ke Masjid Agung, tapi aku ke masjid-masjid daerah kampungku sana yang biasanya sebagai Jumatan dimatikan sih. Jadi jam 1 malam sampai jam sahur ya, jam 3, setengah 4 itu dimatikan, setelah itu baru dinyalakan. Iya, baca Al-Quran, baca yang kamu hafal, atau jika kamu nggak hafal, kamu bisa tuh pakai HP ya, yang kamu hidupkan terus kamu baca, pakai senter kecil gitu sama baca Al-Quran. Oh iya, bisa. Iya, HP sekarang ada bisa tuh buka Al-Quran dari HP, Iya, memanfaatkan teknologi. Mantap sekali. Terus kamu juga bisa berzikir kepada Allah, bisa beristighfar. Yang penting kamu nggak tidur ya. Kamu baca Astagfirullahaladzim, muter-muter lama-lama, tutup. Aslinya moral. Palanya tiba-tiba menurun. Awalnya tegak badannya, tegak kepalanya. Wah, seperti orang mendapatkan kekuatan seperti saya. Habis tik wah juga. Terus selain itu kamu juga bisa membaca buku juga. Sebenarnya bisa membaca buku agama untuk bisa. Masalah misalkan kamu habis sholat, misalkan kamu habis
baca istighfar, habis membaca Al-Quran, terus kamu tinggal setengah jam, kamu pengen baca buku agama ya, no problem lah, assalamualaikum. Yang kedua nih, yang kedua ada mereka yang apa tadi istilahnya? Menghidupkan. Menghidupkan malam Lailatul Qadar. Aku bilang ada dua area gini. Kebetulan masjidnya Ustaz itu sebelahan dengan warung kopi. Jadi aku tuh sedih banget, tahu nggak sih kenapa yang itikaf itu orang yang tua-tua, orang yang usianya 50 tahunan, orang yang usianya 60 tahun yang hampir bisa dikatakan manusia hidup itu kurang lebih 60 sampai 65 tahun gitu kan, jadi mendekati mereka wafat kan. Sedangkan yang muda-muda kenapa itikafnya tidak di masjid tapi di warung kopi sambil ketawa. Gitu tidak. Aduh, parah sih itu. Ya itu nih, kita ini terlalu terlena dengan masa muda kita. Padahal itikaf di masjid kan nggak harus lama kan, 1 jam boleh, 2 jam boleh, 3 jam boleh, terserah kamu sekuatnya kamu. Kamu misalkan dari jam 1 jam 2 boleh, 2 sampai 3 boleh. Yang penting kamu 24 jam bisa boleh nggak? Boleh kalau kamu kuat. Nah, no problem. Tapi manusia kan pasti ada samanya. Ya juga mungkin dia bisa mulai jam setengah 1, nanti jam setengah 3, jam 3 pulang sahur. Habis itu kembali setelah sahur sama di masjid untuk sholat subuh. Itulah kenapa aku sedih di situ ya Allah, padahal masa muda itu adalah masa-masa yang luar biasa. Tuh, seandainya Ustaz, kamu yang dapat malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik. Malam yang lebih baik dari berapa bulan? 1000 bulan. Insya Allah 1000 bulan. Usia manusia itu berapa coba? 60-65 tahun kan dimusuhkan dengan usia manusia zaman dulu, usia nabi-nabi zaman dulu, umat-umat nabi zaman dulu itu kan ratusan tahun kan usianya. Kita hanya 65 tahun coba, tapi Allah kan adil itu kan. Allah selalu ngasih kita amalan-amalan yang luar biasa kan. Hambaku di bulan Ramadan nih tak kasih pahala 1 malam Lailatul Qadar itu sama dengan 1000 bulan. Sudah berapa tahun? Usia katakanlah dalam 65 tahun kamu bisa mendapatkan Lailatul Qadar sebanyak 5 kali aja. Waduh. 1000 kali 5 berapa? 5000. Wow, 5000 bulan. 5000. 50 bulan, waduh berapa tahun tuh? 5000 bulan itu. 50 bulan dibagi 12. Bagi 12. Sekitar 300 tahun mungkin. Lebih lah, 400 tahun. 83 tahun. Oke. Berapa tahun itu? 4.416 tahun. Wah, keren. Usiamu hanya 65 tahun tapi pahalamu bisa sampai 400 tahunan. Tuh, luar biasa kan Allah kan kalau ngasih kita pahala kan. Asalkan ikhlas karena Allah. Iya, karena mertua ya. Apalagi kamu itikaf bawa HP terus kamu selfie. Waduh. Aku ikhlas dulu ya, Beb. Jebret dikirim ke pacaran Islami. Aduh. Terus dijawab sama ini. Iya, baik-baiknya di sana. Aduh. Waduh. Kacau. Itu sih bukan karena Allah karena gebetan. Apalagi itikaf terus di selfie, pasang di Facebook, pasang di status, alhamdulillah malam 21, 22 bisa itikaf ya. Gitu walaupun kamu itikaf 10 hari nggak bakalan dapat. Karena apa? Karena niatanmu bukan untuk itikaf karena Allah. Ini enggak sih? Iya.
tadi menyemarakan malam Lailatul Qadar, yaitu kamu datang ke masjid, kamu iktikaf di sana, melakukan kegiatan-kegiatan ibadah seperti sholat, zikir, membaca Al-Quran. Kalau kamu sudah melakukan hal itu semua dan kamu merasa jenuh capek, kamu boleh beristirahat, membaca buku-buku agama, menurut setelah itu pulang, tidak masalah. Oke. Gunakan nama sampai dalam sebaik mungkin ya saya dan teman-teman. Siap. Oke, ada lagi? Ini. Apakah Lailatul Qadar itu malamnya sama bagi seluruh kaum muslimin atau berbeda sesuai perbedaan negara masing-masing? Puasanya kita sama yang ada di Argentina, Saudi Arabia, sama nggak sih menurutmu? Kalau untuk perbedaan waktu mungkin beda ya. Kalau di Arab itu kan beda beda 5 jam ya mungkin ya. Ini ya bisa jadi beda ya. Bisa jadi beda kalau sampai terlewat 1 hari. Misalkan kan kadang-kadang ada nggak sih? Misalkan di Indonesia, di Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam dan lain sebagainya itu hari raya Idul Fitri jatuh pada tanggal 13 misalkan. Ternyata di daerah-daerah Eropa atau daerah mana itu saya nggak tahu ya tentang waktu itu ya, perbedaan waktu negara lain sama kita ya. Ternyata mereka jatuhnya masih di tanggal 14. Otomatis beda kan? Cuman bedanya aja, beda 10 hari terakhirnya aja. Kalau di Indonesia sudah hari Fitri, di sana belum. Sebenarnya sama aja kalau mendapatkannya. Maksudnya yang beda itu hanya jumlah 10 hari terakhirnya itu loh. Itu kan, karena mengawali puasanya kan berbeda. Indonesia tuh sudah mengawali kita, kapan ya puasanya? Tanggal berapa ya? Kemarin tanggal 12. Tanggal 12 ya, 12 April. 12 April. Mungkin ada di bagian negara tertentu yang mulainya sebelum tanggal 12 atau lebih dari 12, enggak tahu juga ya. Gitu ya. Tapi yang pasti kita kan gini ya, kita itu nggak bisa tahu ya. Paling mudune saiki, paling mudune besok, paling mudune tanggal 25, tanggal 27, kita nggak bisa bilang gitu. So kita harus foto ya. So kita harus ketika berusaha dari malam 21 sampai malam 30. Terus dirinya gimana kalau sudah dapat malam Ramadan ya insya Allah kamu menjadi manusia yang lebih baik lagi. Waduh. Oke. Ini baru tengah-tengah ya nih, sangat berdaging sekali ya ilmu dari Pak Bambang ini. Waduh. Soal malam Lailatul Qadar nih. Ciri-ciri otentik dari datangnya malam Lailatul Qadar itu apa, Pak? Aduh, ciri-ciri otentik datangnya malam Lailatul Qadar ya. Mana ya? Ciri-cirinya. Kalau ciri-ciri fisik malam harinya kita nggak tahu ya, yang kita nggak bisa apa istilahnya itu ya, bisa ngomong pasti ciri-cirinya itu malam 23, ciri-cirinya malam 25. Yang pasti ciri-ciri otentik yang pertama adalah Lailatul Qadar insya Allah turun di 10 malam terakhir. Tugasnya kita itulah mencarinya di 10 malam terakhir. Nanti kamu akan mendapatkan feel-nya ketika kamu melakukan Lailatul Qadar. Bisa saja insya Allah lah feel-nya kalian dapat. Ustaz dari dulu sampai sekarang juga masih selalu berusaha ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, walaupun aku merasa biasa-biasa aja ya dari dulu sampai sekarang. Biasa. Setidaknya dari setiap kali selesai Ramadan, aku bisa mengurangi perbuatan jelekku, bisa mengurangi menuruti hawa nafsu itu kan.
laki-laki gitu, apalagi yang banyak anaknya, apalagi buat kamu yang masih remaja. Iya. Jadi setidaknya bisa ngerem-ngerem itulah. Iya, iya. Ciri objektifnya adalah 10 malam Terakhir. Kalau disuruh nunjuk berarti malam berapa Pak? Ya nggak ada yang tahu. Karena itu dia ditugaskan selalu Untuk meraih, berusaha untuk meraih selama 10 hari terakhir. Tapi kan ada kayak yang bilang gitu Pak, kayak mungkin langit langitnya cerah, nggak ada awan, terus nggak ada angin, nggak ada apa-apa gitu. Ya nggak sih itu? Nggak ada angin, cuma lah. Maksudnya semua itulah istilahnya ya. Ya ada yang mengatakan ini sih ini kakakku yang ngomong gitu kan. Kakakku itu kan sukanya gitu kan. Ini insya Allah malam lelut adalah kenapa lo Cak? Aku kan manggilnya Cak. Dan kebetulan beliau ini kan kalau jualan kan malam hari. Iya hari ini loh aku merasakan semua orang yang berdagang itu senang banget loh. Kok bisa habis? Sudah jam 10 sudah habis. Terus malamnya itu cerah banget. Terus saya ayam adem gitu loh. Insya Allah ini turun di malam hari lu gitu tuh kan. Berarti yang merasakan itu adalah kita sebagai manusianya kan. Kita akan merasakan kedamaian. Ya Allah, malam ini kok indah banget ya. Malam ini kok tenang banget. Lalu kamu akan merasakan hal itu. Entah itu malam ke-21, ke-22, 23 nggak tahu. Pokoknya di antara 10 hari itu di mana kalau kamu benar-benar mendekatkan diri sama Allah, ikhlas karena Allah, kamu akan merasakan ketenteraman hati, ketenteraman jiwa yang luar biasa yang sepertinya tidak pernah kamu dapatkan selama seumur hidupmu atau selama setahun gitu. Kamu lebih merasa nyaman, tentram, dan kamu nggak ngantuk. Kayaknya merasa itu deh. Keren dong. Keren. Oke. Soalnya aku juga pernah dengar ada kaidah dari siapa gitu. Katanya kalau puasanya hari ini, Lailatul Qadarnya hari ini gitu. Aku juga pernah dengar kayak gitu, tapi nggak tahu itu benar atau enggak ya. Oke, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Mana tadi ya? Nah ini, apakah malam Lailatul Qadar itu hanya bisa didapatkan oleh orang yang beriktikaf di masjid aja, atau mungkin kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar di rumah? Di tempat apa? Bagus. Ini pertanyaan yang mendasar tapi oke banget nih ya. Ini ya, kita merujuk dulu ke apa ini ya? Merujuk dulu ke dasar dari iktikaf itu sendiri ya. Rasulullah itu kalau iktikaf di mana biasanya? Di rumahnya, dan rumahnya itu ada di masjid. Aku pernah dengar kayak gitu. Nggak tahu. Kamu hebat banget di rumahnya dan rumahnya ada di masjid. Di rumahnya satu rumah dengan masjid. Iya sih, di rumahnya juga dengan masjid ya. Oke, baik anak-anak sekalian. Rasulullah itu kalau iktikaf insya Allah ya selalu selalu dilakukan di bulan Ramadan pertama. Ya kan? Iktikaf selalu dilakukan di bulan Ramadan dan pada 10 malam terakhir. Kita merujuk ke dalam hadis Muslim ya, bahwa Nabi SAW melakukan iktikaf pada hari ke-10 terakhir dari bulan Ramadan. Beliau melakukannya sejak datang di Madinah sampai beliau wafat. Jadi cerita itu setelah ini ya, hijrah ke Madinah itu ya. Jadi beliau itu melaksanakannya di masjid, bukan di rumah, bukan di kamar, walaupun rumahnya satu dengan masjid, tapi kan di mana ada sih aku punya teman yang rumahnya itu satu dengan masjid, tapi tempat tidurnya itu kan beda, bukan di dalam masjid tapi di luarnya. Masjidnya kan ada di rumahnya, masjidnya ada di halaman rumahnya. Jadi dia itu keluar rumah,
terus beliau datang ke dalam masjid ya, terus beriktikaf di dalamnya. Jadi iktikaf hanya bisa kita lakukan di masjid yang masjid itu ada imamnya, masjid itu ada muadzinnya, masjid itu dipakai untuk sholat Jumat begitu. Bukan di sembarang tempat. Ya kayak tadi lah. Yang saya ngomong, aku iktikaf di masjid lah, kok ternyata di samping masjid ada warung kopi. kita iktikafnya di warung kopi sambil ngopi dengerin dangdutan. Jadi itu. Jadi iktikaf itu harus kita lakukan di dalam masjid atau di masjid. Iktikaf boleh laki-laki, boleh perempuan. Untuk perempuan asalkan dia tidak haid ya, gitu. Kalau misalkan haid ya tadi yang serta kamu tanyakan, bisa menyiapkan segala sesuatunya untuk adikmu, kakakmu, atau untuk ayahmu atau ibumu yang sedang iktikaf. Dan tempatnya juga ada di dalam masjid itu. Kalau bisa, harus bisa, memang harus di masjid ya. Itulah. Sekarang itu kayak pandemi gitu ya. Apa dispensasi istilahnya untuk datang ke mall boleh. Ya. Iya, datang ke masjid. Oh Ustaz, ini kan lagi pandemi Ustaz. Gak apa-apa lah kita ini hanya di kamar aja semua. Iya. Kalau datang ke mall, jumlahnya Masya Allah. Kalau datang ke mall tuh, ampun dah. Aduh, jauh rame banget. Jujur sampai itu kebetulan kebetulannya seperti itu kan lagi bekerja di mall ya. Sebagai administrasinya di Pakuwon. Yang ada di itu apa? Mau apa itu? Ini apa itu? Pakuwon. Apa yang didudukkan? Alfat itu. Apa mana itu ya? Aku lupa nama. Yang didudukkan itu TP ya. Aduh, namanya TP. Harusnya kemarin ada di ayo 6 di TP Mas, isok di food courtnya rame banget sampai security-nya itu berjaga di food court, nggak boleh ada yang masuk. Kalau boleh ada yang masuk, kalau ada yang keluar, di keluar 10 masuk 10, keluar 10 masuk. Masya Allah, begitu ramenya masjid. Di 10 malam begitu ramenya mall. Di 10 malam terakhir Waduh. Terus kamu datang ke masjid, iktikaf di masjid itu hanya berapa orang sih, Nak? Sedikit banget sih. Sedikit banget, iya. Apalagi di masjid-masjid kampung ya, masjid kampung itu mungkin seperti tadi malam itu, di malam 21, malam 22 kemarin, 262 hari ini yang datang cuma 10. Paling banyak 15 gitu aja. Itu pun jaraknya jauh-jauh banget kan. Ada yang di pojok, ada yang di tengah, ada yang di pojok kanan, pojok kiri, di belakangnya nempis cari di pinggir tembok sambil ngorok gitu lah. Ya di masjid ya, walaupun pandemi seperti ini, so sekarang kan masjid-masjid sudah menerapkan protokol kesehatan semua ya. Masjid-masjid sudah menyediakan hand sanitizer, sabun cuci tangan, menjaga jarak soft-softnya, dan memakai masker. Dan saya rasa protokol kesehatan di masjid sama di mall lebih oke di dalam masjid karena volume manusianya lebih sedikit daripada di mall. Begitu kan? Iya, benar banget. Iya, begitu ya. Oh iya, kamu pernah nggak baca surat Al-Baqarah ayat 187? Oke, pernah dong. Pernah ya, tapi di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187 itu Allah menyampaikan kepada kita, ditetapkan Allah untukmu dan makan minumlah hingga terang bagimu antara benang putih
dan benang hitam yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasamu itu sampai datang malam, maksudnya itu malam Lailatul Qadar. Tetapi janganlah kamu mencampuri mereka, itu maksudnya istri-istrimu ketika kamu sedang beriktikaf di masjid. Aduh, ini aku bahasa teknis sebenarnya dari masjid kecil. Jadi kalau kamu sedang beriktikaf di dalam masjid, itu sudah kamu harus niat benar-benar istilah gini, kita kan puasa nih di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Kan? Maka sempurnakanlah puasamu itu dengan kamu mendapatkan malam Lailatul Qadar, yaitu dengan iktikaf selama 10 hari terakhir. Ketika kamu beriktikaf di dalam masjid, maka kamu jangan mencampuri istrimu. Paham nggak maksudnya mencampuri? Iya. Paham ya? Iya. Paham. Ustaz, rumahku kan dekat dengan masjid, gitu kan? Iya terus? Ya bonus lah Ustaz, gitu nggak bisa. Kalau sudah ada iktikaf, sudah iktikaf sama Allah, berhalwat dengan Allah, berduaan dengan Allah, nikmati setiap istighfarmu, nikmati setiap bacaan Qur'anmu, masya Allah, itulah. Jadi sempurnakanlah puasamu selama 1 bulan penuh dengan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Aku tadi mau bilang apa ya? Ini. Nope. Halo. Ini udah bisa. Kita masalah ya, biar di sini ya. Oke. Oke, ini tandanya apa? Kita disuruh berhenti karena kita mau sholat asar. Iya benar. Iya, oke. Mohon maaf Ustaz Bambang. Ntar ya. Ini kok tiba-tiba nggak ada suaranya, kenapa ini? Udah bisa. Oke, alhamdulillah. Mohon maaf ya teman-teman, tadi ada sedikit kendala dengan Discord. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan selanjutnya ini agak keluar konteks ya mungkin ya. Untuk besok bukan ya, harusnya hari ini zakat. Untuk zakat Idul Fitri, bolehkah kita zakat fitrah dengan diri sendiri dan juga mencantumkan anak-anak yatim? Menyantumkan anak-anak yatim. Maksudnya kamu bayarin zakat fitrahnya anak-anak yatim gitu? Iya. Oh gitu. Kado gitu. Enak. Gini, zakat fitrah itu adalah zakat yang dilakukan setiap tahunnya dan setiap individu ya. Dan zakat fitrah itu kan ada besarannya. Kalau dulu orang mengatakan 2,5 kg ya, sampai 3 kg ya. 2,5 sampai 3 kg. Setiap jiwa itu kalau bisa melakukan zakat fitrah. Insya Allah lah, zaman saat ini, zaman sekarang, saat teman-teman ini uripe menungso, waduh. Kondisi perekonomiannya, walaupun dia sangat tidak mampu, insya Allah mereka masih bisa membayar zakat fitrah. Zakat fitrah, misalkan kamu punya rezeki banyak nih, seret begitu kan, kamu punya uang 5 juta buat zakat fitrah. Woi, kamu bisa bayar zakat fitrah banyak orang nih. Ya nggak apa-apa sih. No problem, kamu datang ke panti asuhan, terus ngajak saudaramu, misalkan ngajak saudaramu yang yatim ya, sebelum kamu datang ke panti asuhan, kamu cari dulu, dari seleksi dulu nih keluargamu siapa yang nggak mampu, terus kamu tahu dia nggak mampu, misalkan kamu tahu ingin bantu dia untuk ngasih zakat fitrah ya ini kamu ajak aja di gimana ya istilahnya ya, maksudnya ya. Zakat fitrah itu dibayarkan
setiap individu. Kamu bayar sendiri, ayahmu bayar sendiri, kamu yang bayarin uangmu sendiri apa uangnya orang tuamu saya? Kalau mungkin kalau sekarang masih dibayarin ya. Tuh kan, pakai uangnya ayahmu kan, dan Ya. atas nama kamu kan. Eh, Jadi kamu kalau misalkan punya rezeki, terus kamu ingin bayarin anak-anak yatim untuk fitrahnya ya nggak masalah. Oke. Uh, Oke, kita sudah cukup lama ya tadi ya untuk membahas soal Lailatul Qadar. Sangat berdaging sekali ya ilmu-ilmu dari Ustadz Bambang tadi ya. Yang penting kan gini, yang penting dipraktekin ya, jangan cuma dibahas aja ya. Ustadz itu paling males banget ketika pertemuan soal agama, bahas tentang agama, tapi setelah itu selesai dan nggak ada prakteknya. Buat apa? Lebih baik kita sedikit ngomong, tapi banyak ini ya, banyak kerja, banyak praktek. Alhamdulillah sudah ada asar, sudah ada berbuka puasa. Oke. Mungkin teman-teman di rumah juga udah buka puasa ya. Janganlah, jam berapa ini? Oke. Terima kasih Pak Bambang yang sudah memberikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat tadi ya, berdaging banget dari Pak Bambang. Terima kasih sudah mau datang ke podcast. Mungkin sekian aja dari podcast kita. Ya, saya ucapkan selamat berbuka puasa untuk teman-teman yang udah buka puasa di masa depan sana. Ya, saya juga mengucapkan berbuka puasa kepada diri saya sendiri dan mengucapkan selamat tinggal Ramadan ya. Habis ini kita bakal ditinggal bulan yang sangat mulia yang hanya ketemu 1 tahun sekali. Jadi air dari Ramadan ini kita manfaatkan dengan baik. Itikaf ya, kita meraih Lailatul Qadar, meraih pahala sebanyak-banyaknya ya, karena Rasulullah pernah bersabda bahwa barang siapa yang lebih baik dari hari ini dia adalah yang beruntung, dan barang siapa yang lebih buruk dari hari kemarin adalah dia yang merugi, dan barang siapa ya dia yang tidak ada kemajuan dari hari kemarin maupun hari sekarang, dia adalah termasuk orang yang merugi juga. So kita harus bisa mengimprove ya istilahnya amalan-amalan kita di bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan ini juga sangat important ya, kalau bahasa Inggrisnya sangat ditunggu oleh umat muslim. Oke, terima kasih untuk Pak Bambang dan para kru podcast yang sudah bisa bekerja keras, editor, bintang tamu maupun yang membenarkan audio dan sudah menyiapkan studio dari podcast ini sendiri. Terima kasih sekali lagi dari saya. Mungkin selama Ramadan kita juga akan ada podcast yang tentang membahas tentang mental health. Bukan hanya mental health ya, mungkin kita juga bahasin game, mungkin lifestyle atau masalah-masalah hidup anak remaja zaman sekarang. Oke, stay tune aja ya untuk beberapa bulan ke depan. Kalau ada saran untuk podcast kita ke depannya gimana, silakan komen. Ya, kita juga butuh pendapat mungkin dari kalian. Oke. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada salah kata selama podcast ini berjalan. Saya Muhammad Ustadz Basir Ucaya undur diri. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia untuk nonton podcast kali ini. Oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Supaya podcast dari Osis bisa cepat berkembang. Oke, sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Akhirnya kita selesai guys. Cut.